Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Hosana, hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana bagimu Tuhan, sebab Engkaulah Yesus penyelamat kami. Yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami kelepasan, yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami kekuatan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh melihat pekerjaan tangan-Mu. Sehingga kami boleh berdiri teguh, berdiri di tempat ini untuk bersorak-sorak hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Yang berlimpah-limpah. Serta kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami boleh menyiapkan hati kami. Kami boleh menyiapkan pikiran kami untuk boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Untuk boleh mendengarkan lagi Tuhan pengajaran-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan lagi Tuhan air kehidupan yang mengalir di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Yang menyegarkan jiwa kami, yang menyegarkan dan memberikan kelegaan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh dibebaskan dan dimerdekakan di dalam Tuhan. Dan kita memuji dan menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik. Hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga bersyukur buat tadi malam dari Sabtu Family Gathering keluarga Kristen Kemah Daud sudah terselenggara dengan baik. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang dimuliakan. Kita bersyukur untuk acara ini berlangsung dengan baik dengan tema kesehatian keluarga Kristen GKKD, ya, keluarga Kristen. Dan ini adalah satu acara yang sudah beberapa lama kita tidak pernah mengacarakan family gathering. Family gathering berarti itu kebersamaan di dalam keluarga Kristen. Keluarga orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Keluarga-keluarga di dalam kesatuan tubuh Kristus. Di mana Kristus adalah kepala. Amin saudara. Yesus adalah kepala. Oleh sebab itu, Family Gathering mengambil topik kesehatian. Supaya keluarga-keluarga bersehati di dalam jemaat ini. Suami istri bersehati di dalam keluarganya. Orang tua dan anak bersehati di dalam keluarganya, yaitu sehati di dalam Kristus. Itu berarti harus mempunyai satu fokus, yaitu Kristus sebagai fokus di dalam kehidupan keluarga. Dan juga family gathering ini juga kemarin bertujuan supaya semua keluarga itu kita satu di dalam Kristus. Sehingga tidak ada lagi golongan-golongan di dalam gereja ini. Tidak ada golongan-golongan di dalam pelayanan. Oh, aku dari pelayanan ini, aku dari pelayanan itu. Sehingga mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Supaya tidak ada lagi golongan antara orang miskin dan orang kaya. Mereka itu golongan orang kaya. Mereka ini golongan orang miskin. Tidak ada golongan orang kaya dan orang miskin. Sebab Yesus yang menebus kita. Amin. Bukan orang kaya yang menebus saya dan saudara. Bukan orang miskin yang menjadikan saudara diselamatkan. Karena dia miskin kali, udahlah aku terima keselamatan. Kasihan kali aku nengoknya itu. Udah miskin kali dia. Bukan karena dia miskin. Tapi karena Yesus yang menebus kita. Karena kasihnya. Sehingga kita tidak bisa dikelompokkan oleh orang miskin dan orang kaya. Dan kita juga tidak dikelompokkan berdasarkan pelayanan pendeta. Seperti yang disampaikan 1 Korintus. Bukan karena dari golongan Apolos, Barnabas, Paulus. Bukan dari golongan pendeta, pendeta A. Bukan dari golongan pastor A. Karena pastor itu dulu yang melayani aku masuk golongan itu. Karena pastor B yang melayani aku masuk golongan itu. Tidak ada golongan pastor A, pastor B, pendeta A, pendeta B. Karena kita semua telah disatukan oleh darah Kristus dan dalam tubuh Kristus. Oleh kasih karunia Allah. Amin saudara. Kesehatian yang diselenggarakan dalam family gathering untuk membuat jemaat ini menjadi satu di dalam Kristus.
tidak tidak digolong-golongkan dengan golongan atau wilayah ataupun dalam status sosial yang lainnya. Oleh sebab itu acara kemarin yang telah diinisiasi oleh Bapak Pelayanan Bapak Sion dan Ibu Ewe dalam pelayanan keluarga, kita bersyukur untuk semua panitia yang telah menyelenggarakan dengan baik. Amin saudara. Amin. Semua panitia Bapak Sion, Ibu Ewe yang telah menyiapkan dengan satu kerinduan supaya di saat kita sehati, sepikir di dalam Kristus, ada kesatuan di dalam tubuh Kristus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan kasih-Nya di dalam jemaat-Nya di tempat ini. Sehingga kita boleh melihat kemuliaan Allah dan rencana Tuhan yang begitu besar di depan, yang telah Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk kita kerjakan. Sehingga kita boleh berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita bersatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena semuanya sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin saudara. Pada bulan yang lalu kita telah belajar tentang kasih karunia yang sudah disampaikan oleh pastor kita. Tentang kasih karunia. Bagaimana kasih karunia Tuhan itu kita terima. Dan kita percaya kasih karunia Tuhan itu adalah rencana Tuhan. Rancangan Tuhan. Rancangan Allah datang menjadi manusia. Yesus datang menjadi manusia. Supaya dia bisa menggenapi rencananya, yaitu manusia tidak terhilang. Tetapi supaya manusia diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Kasih karunia itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ya, sehingga di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan oleh karena hasil usahamu, itu bukan karena pekerjaanmu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Kasih karunia kita dapat oleh karena iman. Amin saudara. Saudara bisa menerimanya karena iman dan percaya kepada Kristus. Dan kasih karunia yang kita terima hari ini itu bukan karena pekerjaan dan usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah yang kita terima. Yang kita terima dengan iman. Oleh sebab itu kita tidak bermegah oleh karena itu. Keberhasilan yang kita peroleh kita tidak megahkan oleh karena kehebatan kita. Kekuatan yang kita dapat, jabatan yang kita dapat bukan hasil usaha kita. Tapi oleh karena kasih karunia kepada kasih karunia Tuhan yang lain. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan tentang kasih karunia di dalam Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-15 sampai ke-23. Topik hari ini yaitu kasih karunia Tuhan menjadikan kita hamba kebenaran. Kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima menjadikan kita sebagai hamba kebenaran. Menjadi hamba Tuhan. Mari kita buka Roma 6 ayat yang ke-15 sampai 23. Yang sudah membuka Alkitab kita akan baca bersama-sama. Dan juga di depan ini ada slide-nya, ya, ada slide yang sudah saudara bisa baca. Saya akan baca yang ayat yang ganjil, nanti saudara yang terkasih lanjutkan dengan yang genap. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apa? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa,
Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama, ayat yang ke-15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia Allah? Ini yang menjadi firman Tuhan dan perenungan kita. Setelah saudara menerima kasih karunia Tuhan, menerima keselamatan dan anugerah daripada Tuhan, apakah kita akan berbuat dosa lagi setelah kita menerima kasih karunia Tuhan itu? Setelah saudara dibebaskan dan dimerdekakan, setelah saudara mendapatkan kehidupan di dalam Kristus, apakah kita akan berbuat dosa lagi di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Saudara sudah terima hidup yang kekal? Amin. Saudara sudah terima Yesus? Amin. Saudara percaya saudara masuk surga? Amin. Amin saudara. Apakah saudara sudah percaya bahwasanya Tuhan akan menolong kita semua? Amin. Ya. Semua kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita percaya. Dan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan berbuat dosa setelah kita menerima kasih anugerah Tuhan itu? Kita harus sepakat bahwa jawabannya adalah sekali-kali tidak. Sama-sama kita katakan, sekali-kali tidak. Itu jawabannya yang dituliskan. Kita harus sepakat dulu bahwa yang ditulis itu sekali-kali tidak. Bahwasanya sekali-kali tidak itu berarti tidak ya. Ya, kita tidak melakukannya. Walaupun sekali, jangan kita melakukannya. Ya, sekali-kali tidak. Untuk kita melakukan dosa. Karena kasih dan anugerah Tuhan itu yang sudah diberikan kepada kita. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang ke-16. Setelah kita mendapatkan satu kesepakatan bersama-sama bahwa sekali-kali tidak untuk kita melakukan dosa, kita masuk ke dalam ayat yang ke-16. Ya. Ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Kalau kita memilih siapa yang menjadi Tuhan kita, saudara harus ikuti dan taati siapa yang menjadi Tuhan saudara. Kalau kita memilih dunia ini dan dosa dan iblis sebagai Tuhan kita, kita harus mentaati dunia ini dan si iblis dan kerajaannya. Walaupun saudara berusaha ingin berbuat lebih baik. Karena di sini kepada siapa engkau menjadi hamba,
ke situ engkau akan taat kepadanya. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, dosa yang memimpin kita kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kata kunci di sini yang saya bisa sampaikan sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia adalah ketaatan. Taat itu kehidupan ataupun prosedur ataupun hal yang lumrah dalam hidup kita. Kita dituntut untuk menjadi taat. Saat kita hidup di dalam dosa, di dalam kehidupan yang lama, kita taat untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang tidak taat. Tapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dituntut untuk taat kepada Tuhan kita, yaitu Yesus, yang telah menyerahkan hidup kita menjadi hamba kebenaran itu. Jadi taat ini adalah sesuatu yang memang senantiasa diajarkan di dalam segala sisi kehidupan, baik di dalam pekerjaan maupun dalam disiplin pendidikan. Waktu saya dulu selesai kuliah, kami harus mengikuti pendidikan dasar militer selama 1 bulan. Ya, saya masuk dalam satu pendidikan dan pendidikan itu mewajibkan kami sebagai mahasiswa untuk ikut dalam pendidikan militer. Dan saya mengikuti pendidikan dasar militer selama 1 bulan. Ya, jadi sertifikatnya ada saudaraku ya. Sertifikat telah mengikuti pendidikan dasar militer. Dan saya sudah menjalaninya selama 1 bulan. Jadi pendidikan dasar ini adalah sebagai persiapan kepada bela negara, namanya untuk bela negara. Jadi kalau seandainya ada perang sekarang, maka dilihat siapa yang sudah mempunyai dasar-dasar militer untuk ikut berperang. Jadi saya mungkin kalau nanti ada perang, dicatat namanya, oh ini Pak Benas ini terdaftar dulu ini sebagai militer ini, panggil dulu itu ikut perang dulu dia. Kenapa? Karena dibentuk dasar-dasar militer untuk taat. Jadi dalam dasar kemiliteran itu, kami dididik untuk menjadi taat terhadap apapun yang diperintahkan oleh komandan kami. Kalau komandan kami waktu itu bilang, jalan, kami harus jalan. Bisa nggak saya nggak jalan? Bisa nggak jalan? Konsekuensinya kena tunjang. Kalau nggak jalan langsung ditunjang atau dipukul sama komandan. Jalan kau katanya gitu. Ya, jadi saya harus taat. Karena apa? Karena ada konsekuensi dari ketidaktaatan saya. Kalau tidak saya taat, saya akan dihajar. Kemudian kalau disuruh masuk ke dalam sungai, waktu itu saya ada masuk ke dalam sungai, kami nggak tahu seberapa dalam ini sungai ini, tenggelam nggak kami ini, ada yang nggak pandai berenang. Masuk ke dalam kubangan katanya, semua masuk ke dalam kubangan. Ya, nggak mikir-mikir apa itu, apakah kubangan kotorannya bau sekali ataupun di dalamnya isinya apa, ada lintah, ada apa namanya yang ngambil darah itu, ada pacet, ya, lintah, nggak tahu pokoknya masuk mau dihisap darah kami sama lintah, mau apapun yang terjadi, yang penting masuk dan patuh, taat kepada perintah komandan. Jadi begitulah dasar yang dibangun. Untuk setiap instruksi, setiap perintah harus taat. Di dalam pendidikan, terutama sekali pendidikan dalam kedinasan. Kalau saudara, Anda anak-anak saudara, anak-anak kita yang ikut dalam pendidikan kedinasan, baik yang polisi, ya, kemudian militer atau kedinasan yang lain, mereka akan dibentuk untuk disiplin dan taat. Dibentuk sebegitu kuatnya mereka harus betul-betul satu komando, ya. Begitulah dibentuk ketaatan. Jadi ketaatan itu dan patuh itu telah dididik pada masa pendidikan Diksar,
militer yang kami harus jalani. Semua acara, semua olahraga ataupun pendidikan yang dibuat supaya kami bisa patuh terhadap komandan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu menyerahkan dirimu kepada seorang hamba untuk mentaatinya? Begitu juga dengan seorang hamba. Apabila seorang hamba itu telah menyerahkan hidupnya kepada seseorang, maka dia akan seseorang itu akan menjadi tuan atas hamba ini. Sehingga dia harus mentaatinya. Dia harus mengikutinya. Karena ada konsekuensi ketika dia tidak mentaatinya. Hari ini kita bicara tentang ada dua perhambaan. Pertama, hamba dunia ini atau hamba dosa. Yang kedua adalah hamba kebenaran, yaitu hambanya Tuhan. Yaitu Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Kalau kita berbicara tentang orang-orang yang menjadinya hamba dosa atau hamba dunia ini, kita semua sudah mengalaminya. Kita sudah mengalami bagaimana kehidupan menjadi hamba dunia ini. Kita telah mengalami bagaimana kehidupan kita yang dulunya jahat, yang berbohong, ada yang mencuri, ada yang berdusta, kemudian ada juga yang iri hati, ada yang dengki, ada yang suka berselisih, suka bertengkar, ada yang suka emosi, amarah dalam kehidupannya karena kita telah menjadi hamba dalam dosa dan dunia itu. Dalam pelayanan saya ketika di dalam penjara, seperti yang pernah saya ceritakan kepada kita semua, kalau ditanya orang-orang di dalam penjara itu, kenapa kamu mencuri? Dia bilang bahwasanya dia enggak mencuri. Kenapa kau mencuri? Aku enggak mencuri, Pak. Aku hanya mengambil, mau meminjam barangnya, HP-nya. Katanya begitu. Loh, lalu kenapa kau ambil enggak kau kembalikan? Lupa aku mengembalikannya, Pak. Lah berarti kau mencuri, ya namanya lupa, Pak. Lalu kenapa kau ambil lagi HP orang sana, ambil uang orang sana? Aku rencana aku mau minjam ya. Tapi lupa aku mengembalikan. Ya, mau ku bilang sama dia, udah dimarahinnya aku, katanya gitu. Dia pula yang membela dirinya sendiri ya. Yang mencuri ini pula yang jadi lebih garang daripada orang yang kehilangan itu. Itu kalau kita ditanya nanti saudara masuk dalam pelayanan penjara. Semuanya menyatakan yang benar yang dia lakukan walaupun itu adalah salah. Karena kebenaran menurut hukum dosa, ya, yaitu adalah melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu adalah kebenaran di dalam dirinya. Sehingga mereka tidak bisa lepas dari hal-hal yang mengikat mereka. Mereka melakukan berbohong. Kenapa berbohong? Aku gak pinginnya berbohong aku. Cuman ya gimana mau dibilang. Kayaknya udah benar aku bilang itu yang tadi itu. Saudaraku, kalau saudara manusia kita telah menjadi hamba dunia itu atau menjadi hamba dosa, apapun yang saudara lakukan dalam hidup saudara untuk melakukan hal-hal yang baik, maka 2 hari, 3 hari lagi saudara akan kembali lagi menjadi hamba dosa dan hamba dunia ini. Walaupun saudara sudah berusaha menjadi lebih baik. Karena saudara telah menjadikan dunia ini menjadi tuan saudara. Sehingga saudara akan sulit sekali lepas. Itu juga yang terjadi jikalau ada orang-orang yang telah terikat dengan narkoba. Dengan narkoba. Orang yang terikat dengan narkoba sangat sulit sekali melepaskan dirinya dari narkoba. Karena dia diikat dan harus taat terhadap tuannya itu. Lalu yang kedua, kita tadi berbicara tentang hamba dunia, hamba dosa. Sekarang kita berbicara tentang hamba kebenaran, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saat kita telah menerima Tuhan di dalam hidup kita,
Dan kita telah dibebaskan Tuhan, dimerdekakan Tuhan, dilepaskan Tuhan dari segala belenggu-belenggu dosa dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan kita harus taat kepada Tuhan. Sebagaimana saudara juga harus taat di dalam dosa. Ketika saudara-saudara telah menjadi hamba kebenaran, saudara harus taat menjadi hamba kebenaran dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara harus taat melakukan perintah Tuhan. Amin, saudara. Saudara harus taat untuk hidup benar, hidup saleh, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang melakukan hal-hal yang baik dalam hidup saudara, bukan hal-hal yang jahat. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Datang ibadah minggu untuk memuji dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka kasihilah Tuhan Allahmu itu dengan segenap kekuatanmu. Amin. Dengan segenap kekuatan kita, kita menyanyi. Dengan segenap akal kita, dengan segenap kekuatan kita, kita memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang-orang yang hidup dimerdekakan di dalam Tuhan. Amin. Dan ketika dia bernyanyi, dia bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Sehingga WL kita tidak harus bersitegang leher untuk, ayo kita memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Enggak, kenapa? Karena hidup kita ini adalah hamba kebenaran. Dan kita hidup mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin, saudara. Jikalau anggota tubuh kita yang dulu, tangan kita, kaki kita, yang lainnya hidup dalam kecemaran, maka setelah kita menerima Kristus dan menjadi hamba kebenaran, maka kita harus taat menyerahkan anggota tubuh kita, tangan kita untuk memuji nama Tuhan, kaki kita untuk datang pergi dan melayani dan menginjil, mulut kita untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar baik, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan mulut kita dipakai Tuhan untuk menceritakan mukjizat dan kuasa Tuhan. Mulut kita berkuasa. Amin. Amin. Saudara gunakan sebagai hamba kebenaran untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Itu perintah. Saudara harus mengasihi sesama di dalam jemaat Tuhan ini. Bukan boleh atau tidak, tapi itu perintah sebagai hamba-hamba kebenaran. Saudara mengasihi orang tua saudara, amin. Saudara mengasihi anak-anak saudara. Saudara mengasihi pemimpin, ataupun pendeta, ataupun dalam pelayanan ini, mengasihi. Sebab itu adalah sesuatu yang wajib sebagai hamba kebenaran. Dan saudara harus taat terhadap itu. Sama seperti saudara dalam manusia yang lama, saudara taat untuk membenci orang, mencaci maki orang ketika hidup kita di dalam dosa. Ya, saudara kan kalau hidup di dalam dosa dulu ya, waktu dulu kan ketika kita ngomelin orang, cucu, apa dia ini. Begitu cepatnya kita untuk mengkritik, menghakimi, mengintervensi orang. Setelah kita hidup di dalam kebenaran, maka mulut kita dipakai Tuhan, kau bisa berhasil di dalam Tuhan. Anakku, aku percaya, walaupun nilaimu sekarang masih 4.3, 4.32, 4.32, aku percaya, Bapak percaya, kau pasti bisa berhasil anakku.
Kalau dulu, bodoh kali kau anaknya, anak apa nih kau diajarin, manggil, mana mamanya nih? Kan itu. Itu dulu. Sekarang kita memberkati anak-anak kita. Amin. Kita memberkati keluarga-keluarga yang lain. Kita mengasihi. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kita kuatkan dia, kita teguhkan dia. Oleh sebab itu, taat adalah kata kunci yang penting di dalam kita mengikut Tuhan. Taat terhadap firman Tuhan. Taat terhadap perintah Tuhan. Taat terhadap panggilan Tuhan atas hidup kita. Apa panggilan Tuhan atas hidup saudara? Saudara diberikan karunia dan talenta. Apa yang menjadi karuniaku Tuhan? Apa menjadi talentaku Tuhan? Aku kerjakan. Amin saudara. Kerjakan dengan baik. Taat dalam memberikan persembahan. Ucapan syukur. Persembahan yang saudara berikan. Baik untuk persembahan dalam kantongan kolektif maupun dalam persembahan misi. Ataupun dalam sumbangan yang lainnya, dalam donasi, dalam pelayanan gereja ini. Persembahan itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan karena kita kasihanlah gereja ini nanti nggak dapat pula persembahan, nggak bisa orang ini melayani ini. Nanti kalau nggak aku kasih persembahan, nggak ada lah nanti operasional ini. Saudara, itu ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan karena saudara kasihan memberikan persembahan, tapi karena aku cinta Tuhan, aku taat kepada Tuhan. Amin saudara? Amin. Karena ketaatan itu jugalah yang membuat pelayanan ini bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam gereja. Kemarin saya diskusi dengan panitia pembangunan renovasi, Pak atau Sanggat Mas Dea, ya. Lalu dia bilang, Pak gimana dalam gembala jemaat untuk yang renovasi ini, katanya begitu. Lanjut, saya bilang. Karena keluarga-keluarga sudah bersahati. Bersahati menunjukkan semua semangat untuk kita boleh merenovasi tempat ini. Lalu saya tanya bagian bendahara, gimana keuangan? Mencukupi Pak. Luar biasa. Jemaat Tuhan ini kayaknya suka memberi ini semuanya persembahan. Amin. Amin. Sudah hampir mencukupi, hampir ya. Hampir mencukupi. Ya, jadi kalau ini hampirnya kita nggak tahu, ini hampir lah gitu kan, hampir mencukupi, sehingga plafon dan ini bisa kita ganti, ya dengan baik. Kalau nanti kita lebih bersahati lagi dan Tuhan gerakkan kita untuk membuat ini lebih besar lagi, maka kita akan mendengarkan apa yang menjadi rencana Tuhan atas pelayanan ini. Dan dana sudah mencukupi. Ya, luar biasa. Kemudian ditanya kapan kita akan memulai ini? Ya, kita mulailah awal Agustus. Ya, berarti ada persiapan 1 bulan lagi. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Amin saudara. Bulan Agustus kita akan mulai merenovasi tempat ini. Karena semua sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Saat keluarga-keluarga dan jemaat Tuhan bersatu, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kita pikir jemaat Tuhan ini, aduh sikit-sikit kali lah memberi, paling ngasih sikit-sikit. Ternyata jemaat Tuhan ini luar biasa dalam memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu, untuk ibadah nanti akan berkoordinasi dengan koordinator ibadah, bagaimana kita ibadah di mana, karena ini akan direnovasi, kemudian dari tim pelayanan sound system dan segala sesuatu yang dibutuhkan, kita percayakan kepada panitia pembangunan, panitia koordinator ibadah, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga kita bisa mempersiapkan jauh-jauh hari, 1 bulan saya rasa cukup waktu kita mempersiapkan diri kita sebelum tempat ini akan direnovasi. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan kita boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Begitu juga dengan persembahan, taat dalam memberikan persepuluhan. Persepuluhan itu adalah sesuatu ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang bisa iya, bisa enggak.
Saya nggak tahu apakah saudara lengkap memberikan persepuluhan ataupun ada yang belum. Saudara, memberikan persepuluhan itu merupakan satu ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu, jemaat Tuhan, taatlah untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Selanjutnya, yang terakhir, ini kayak cepat kali waktu kita ini. Kayak cepat kali waktunya. Ayat yang terakhir aja. Ayat yang ke 17 dan 18. Ya, 17 dan 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, dari dunia ini. Sehingga kamu telah menjadi hamba kebenaran. Hambanya Tuhan, dan Tuhan menjadi Tuhan kita. Yang pertama tadi kita taat. Yang kedua adalah ayat yang ke-17. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Yang kedua, kita juga harus mentaati pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan kepada kita. Saudara akan sulit menjadi hamba kebenaran kalau saudara memiliki hati yang keras dan selalu menolak dan memberontak terhadap ajaran Kristus yang disampaikan kepada kita. Kita harus taat kepada pengajaran yang sudah disampaikan melalui hamba-hambanya. Pengajaran yang diteruskan kepada saudara saat saudara membaca Alkitab. Amin, saudara. Tiap pagi saudara membaca Alkitab, taatilah firman Tuhan yang saudara baca. Karena saudara sekarang adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran yang taat kepada firman dan juga kepada Tuannya, yaitu Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan tiap minggu, taatlah terhadap pengajarannya. Firman yang telah saudara baca setiap hari, taatlah terhadap firman itu. Hati kita akan dipulihkan, akan mengalami pembaharuan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerti untuk menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami dari penggembalaan jemaat sudah menyiapkan bersama-sama dengan ketua persekutuan. Dan kami sudah memberikan ada satu pengajaran yang akan dan dapat disampaikan kepada semua jemaat, yaitu tentang pertumbuhan rohani kehidupan jemaat. Kalau saudara lihat permulaan kehidupan yang baru dalam Kristus, ini adalah salah satu contoh buku pengajaran yang menjadi acuan kita. Walaupun ini dengan dasarnya adalah Alkitab. Semua ketua-ketua persekutuan, kita secara rutin belajar firman Tuhan. Belajar bertumbuh di dalam Kristus setiap bulan, 2 kali sebulan. Dan kami belajar, mau taat untuk belajar. Taat untuk diajar. Saya juga taat untuk diajar. Oleh sebab itu, kami menggunakan modul kepada ketua-ketua persekutuan, supaya ketua-ketua persekutuan dapat menyampaikan pengajaran-pengajaran yang sehat kepada seluruh jemaat GKKD di tempat ini. Amin, saudara. Sudah disampaikan sama ketua-ketua persekutuan. Dan ketua persekutuan harus menyampaikan dengan taat kepada semua jemaat apa yang diajarkan. Supaya mereka boleh meneruskan taat terhadap pengajaran firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi semua jemaat Tuhan. Sehingga tidak ada satu wilayah satu dengan yang lain yang timpang dalam hal pengenalan mereka kepada Kristus. Tidak ada yang timpang. Kami belum mendapatkan pengajaran itu. Kami tidak dapat. Saudaraku yang terkasih, masuk ke dalam persekutuan rayon-rayon. Nanti kita diajar bagaimana kita boleh belajar
dan taat terhadap firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi hamba kebenaran. Lalu apakah manfaat daripada hamba kebenaran? Manfaatnya adalah saudara akan menerima kebebasan dan kemerdekaan di dalam Kristus. Amin saudara. Seorang hamba kebenaran dan hambanya Tuhan, saudara bebas memuji dan menyembah Tuhan. Saudara merdeka di dalam Tuhan. Saudara tidak tertuduh dengan apapun persoalan yang sedang saudara hadapi. Persoalan keluarga, persoalan keuangan saudara, persoalan soal kerja saudara, itu tidak akan membuat saudara tertuduh. Tapi saudara menjadi orang-orang yang merdeka dan percaya apapun masalahku dan persoalanku bersama-sama dengan Tuhan, aku bisa menyelesaikan. Karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Amin saudara? Amin. Menjadi hamba kebenaran akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan kita. Saudara akan hidup saudara menang. Karena Tuhan bersama-sama dengan saudara. Saudara akan melangkah dengan kemenangan. Dan saudara tidak akan takut akan hari esok. Tidak takut akan apapun yang terjadi. Hidup saudara akan antusias terus di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sehingga kehidupan kita melangkah di dalam Tuhan. Dan kita boleh melihat masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita angkat pujian yang agak seru. Yang tadi. Apa tadi? Jalan itu ya. Sebelum firman tadi lagu apa? Lagu yang riang. Ya. Ya. Seorang hamba kebenaran, dia akan menggunakan tubuhnya menjadi hamba kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidupnya bagi Tuhan, tangannya bagi Tuhan, kakinya bagi Tuhan, mulutnya digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Dia yakin, dia tidak ragu Tuhan bersama-sama dengan dia. Aku percaya Tuhan memberikan kemenangan kepadaku. Aku tidak gentar bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mulut kita, orang-orang yang hamba kebenaran, hambanya Tuhan, percaya Tuhan pasti sanggup. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat ini pujian kita bersama-sama. Nyatakanlah bahwa saudara hamba Tuhan. Nyatakanlah melalui mulut kita. Nyatakan melalui tangan kita. Melalui tubuh kita, kita memuliakan Tuhan. Bersama-sama bersorak-sorak, muji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kau kekuatanku, amin. menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, sama-sama. kekuatanku, menopang hidupku. Mari kita bertepuk tangan semua. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, Akan ku takut, tahu kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku. haleluya, sama-sama. Yes, amin. Saudara adalah hamba kebenaran. Pergunakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Berjalan bersamamu, Tak usah ku gentar, Yesus bersamamu. tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, Jalani kehidupan, jalani
buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Amin Tuhan. Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, kekuatanku. Amin. Penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin Tuhan. Bagi keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, namun Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku, Yesus, Yesus, Yesus jaminan hidupku. Amin. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penopang kami ya Bapa. Bersama-sama dengan Engkau kami tidak akan gentar. Bersama-sama dengan Engkau kami tidak akan menjadi takut. Sebab Tuhan bersama dan beserta dengan kami. Engkau yang mengangkat kami tinggi Tuhan. Engkau yang membawa dan mengangkat kami Tuhan. Menopang kehidupan kami. Sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang berani di dalam Tuhan. Menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba-Mu yang menyerahkan seluruh tubuhnya, hidupnya bagi Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Siapakah yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, maka kita memperoleh keberanian, kemerdekaan, dan kebebasan. Kalau saudara menjadikan dunia ini dan dosa menjadi Tuhan saudara, maka hidup saudara akan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dengan kegagalan, karena kau harus mentaati dunia dan dosa itu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Yesus yang telah memerdekakan kita. Yesus yang telah menebus kita. Oleh karena kasih karunia-Nya. Yang membuat kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Ingatlah Tuhan kita hanya Yesus Tuhan Allah. Dialah menjadi Tuhan kita. Kitalah adalah hamba-Nya. Dan kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat apa yang dikatakan Tuhan kita. Kita harus taat kepada perintah Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin, amin Tuhan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Yang telah ku terima. Amin.
Tuhan yang menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu Tuhan yang menjadikan kami hamba kebenaran ya Tuhan. Dari langit biru, Kasih-Mu Tuhan yang melingkupi kami, kebaikan-Mu sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu. Dan Engkau Tuhan kami ya Bapa. dari lautan. Kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa yang ku balas Tuhan, dari puji dan siapakah ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, dari puji dan sembah. Engkau yang telah mengangkat kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yaitu hamba kebenaran ya Bapa. Biarlah kami sebagai hamba kebenaran mau taat akan Engkau ya Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hati kami. Engkaulah Yesus yang mengendalikan kehidupan kami, sehingga kami boleh menggunakan tangan kami, kaki kami, mulut kami, hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menggunakan seluruh kehidupan kami hanya untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk melakukan kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan yang indah. Sebab kami bukan budak dari dosa, kami bukan budak dunia ini, tapi kami adalah hamba yang siap dipakai Tuhan untuk rencana Tuhan, kegenapan Tuhan atas hidup kami, kehidupan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus.